DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 293 anggota dan terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI pada masa sidang 1, rapat paripurna keempat, tahun sidang 2025-2026, hari Selasa 26 Agustus 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada hadirin sekalian, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 25 Agustus 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah: 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 2. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah agenda rapat tersebut dapat setujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu nomor 1, R37, R38, R39, R40 tanggal 25 Juli 2025, dan R51 tanggal 21 Agustus 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Isabel Koriankop, Saudara Mauro Nils Gilstra, Saudari Pauline Gianate Pandepol, Saudari Isabel Not, dan Saudara Miliano Jonathan. 2. R41 tanggal 29 Juli 2025, hal penyampaian calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029. 3. R44, R45, R46 tanggal 31 Juli 2025, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBPP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan Dewan juga telah menerima surat dari Ketua Komisi Yudisial, yaitu nomor 2377 tanggal 11 Agustus 2025,
Hal pengusulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025. Surat-surat tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Hukum RI, Menteri Agama RI, Menteri PAN RB RI, jajaran kementerian dan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempat masing-masing mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Skor kami cabut dan rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat Menteri Agama RI, yang terhormat Menteri PAN RB RI, yang terhormat jajaran Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang dahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari praksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenan hal tersebut, kami mempersilakan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Saudara Haji Marwanda Sopang MSI untuk menyampaikan laporannya. Laporan Komisi 8 DPR RI mengenai hasil pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada tahap pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna DPR RI, masa sidang persidangan 1 tahun sidang 2025-2026, Selasa 26 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPR RI, yang terhormat pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional kita. Izinkan kami melaporkan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada rapat paripurna kali ini, yaitu pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan hadirin yang berbahagia. Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diajukan usul inisiatif Komisi 8 DPR RI sebagai respon dari berbagai kebutuhan antara lain A. Peningkatan pelayanan bagi jemaah haji, baik di sektor akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan di tanah air maupun di Mekah. Juga pelayanan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. B. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun perubahan kebijakan di Arab Saudi. C. Memenuhi kebutuhan hukum setelah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membentuk satu badan penyelenggara di bidang haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan yang berbahagia, Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat: 1. Kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umroh. Kedua, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menjadi satu atap atau one-stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. 3. Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi SDM dan infrastruktur Kementerian Haji dan Umroh. 4. Untuk menjamin keadilan dan kemudahan jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umroh, telah diatur konstruksi undang-undang yang terdiri dari judul, konsideran, 16 bab, 130 pasal. Bab-bab yang masuk konstruksi undang-undang ini: 1. Bab 1 ketentuan umum, Bab 2 jemaah haji, Bab 3 penyelenggaraan ibadah haji reguler, Bab 4 biaya penyelenggaraan ibadah haji, Bab 5 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, Bab 6 penyelenggaraan ibadah haji khusus, Bab 7 penyelenggaraan ibadah umroh, Bab 8 koordinasi, Bab 8A kelembagaan, Bab 9 partisipasi masyarakat, Bab 10 penyidikan, Bab 10A keadaan luar biasa dan kondisi darurat, Bab 11 larangan, Bab 12 ketentuan pidana, Bab 13 ketentuan peralihan, Bab 14 ketentuan penutup. Hadirin yang saya hormati, seluruh praksi-praksi di DPR di Komisi 8 telah memberikan dan menerima persetujuan untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2. Demikian laporan Komisi 8 atas proses pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kami berharap, pertama, Komisi 8 meminta pada pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna
DPR RI hari ini untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Kedua, kementerian yang mengurusi sub urusan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama dapat menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR RI. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, kami atas nama Komisi 8 mengucapkan terima kasih semua kepada pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Antara lain kepada Bapak Pimpinan anggota DPR RI, pemerintah, tim teknis DPR RI, sekretariat, tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, serta rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik, dan media sosial. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwanda Sopang, Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Dapil Sumatera Utara II, Fraksi PKB. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?